ciri orang yang berserah diri itu selalu cocok dengan takdir, Pak. Selalu cocok dengan takdir, tidak pernah protes dengan ketetapan Allah itu. Nah, protes itu biasanya adanya di kemarahan ya Pak ya. Bapak kalau marah itu kenapa? Karena ada sesuatu yang tidak cocok kan dengan keinginan ya, maka muncul marah. Benar ya? Nah, itu. Ternyata marah pun ada dua Pak. Ya, coba lihat. Al-ghadabu idza kana lillahi ta'ala fahuwa mahmudun wa idza kana li ghairihi fahuwa madmumun. Tuh. Jadi al-ghadabu marah itu idza kana lillah, bukan karena Allah ya. Idza kana lillah, apabila kana dia marah itu lillah karena Allah Ta'ala, fahuwa mahmudun, maka marah itu menjadi terpuji gitu. Marah karena Allah itu yang gimana Pak? Bapak marahin anak itu, saya marahin anak karena Allah gitu. Kayak gitu bukan? Ya, marah karena Allah itu yang bagaimana sih gitu kan ya, marah yang terpuji gitu. Kalau istri kita atau anak kita gitu tidak sesuai dengan yang kita mau gitu kan, maka kita muncul marah ya. Itu marah itu yang karena Allah bukan kan gitu ya. Wa idza kana li ghairihi fahuwa madmumun, dan apabila dia marah tadi li ghairihi selain karena Allah, fahuwa madmumun, maka marah tadi adalah tercela ya, tercela. Al mu'minu yahtaddu lillahi ta'ala la li nafsihi. Nah ini Pak, al mu'minu, seorang mukmin itu yahtaddu, dia marah lillah karena Allah Ta'ala, la li nafsihi, bukan karena nafsunya. Nah gitu Pak. Nah kita itu kalau marah karena nafsu apa karena Allah? Nah, udah bisa bedain belum? Nafsu, marah karena Allah sama karena nafsu? Masih gelap ya? Ya, bedainnya gimana? Tadi saya nggak bisa gitu kan ya? Bener nggak? Yahtaddu, seorang mukmin itu marah nusrota lidinihi, karena menolong terhadap agamanya. Itu berarti marah yang seperti itu yang terpuji gitu, karena menolong agamanya gitu. Nanti nggak Pak? Kalau pengajian dibubarin terus Bapak marah itu karena Allah bukan itu. Gitu Pak. Ada pengajian misalnya, bubar lah gitu misalnya, gandeng pengajian anak-anak kan ribut terus ya, bubar pengaji di dia. Nah itu terus Bapak denger lihat, terus Bapak ikut marahin siapa yang marah gitu ya. Nah itu berarti nusrota lidinihi gitu ya, marahnya itu karena menolong agamanya. Iya gitu Pak. Nah kalau anak kita subuh nggak sholat subuh gitu, terus kita marah itu karena Allah bukan itu. Karena Allah bukan kira-kira. Aduh, anak nggak sholat subuh ini tidur aja. Nah itu, ayo marah nggak kita? Niatnya karena Allah.
kan menegakkan agama Allah itu. Ya. Kalau orang tidur itu terlepas daripada hukum nggak? Terlepas, Pak. Ya, gitu. Terlepas. Jadi gimana? Dibiarin aja. Nah itu, Pak. Itu yang bikin bingung ya. Itu. Masuk nggak marah karena Allah itu kalau kayak gitu. Siap. Makanya kalau tidur jangan malam-malam gitu. Marahin anak, padahal bapaknya juga kayak gitu dulu aja. Gak enak kan nyalai anak, enak nyalai anak, padahal dulu bapaknya juga begitu. Iya, cerminan tidak jauh. Cerminan. Ya. Terus gimana? Yang disebut menegakkan agamanya itu di mana? Nusrata lidini, karena menolong agamanya. Dimarahin apa biarin tidur? Ya, kalau bapak membiarkan tidur, anak juga nggak dosa, karena ya anak udah balik ya, udah balik, makanya bilang dosa. Gitu. Ada aturannya kan? Kalau dalam keadaan tidur nggak apa-apa, boleh. Iya, tapi kan tujuan saya mendidik tadi. Ya terserah bapak lah. Mendidik ya. Ya mudah-mudahan gitu. Jadi kalau bapak bangunin harus lihat sampai sholat. Kalau nggak sholat bapak dosa. Sebab anak tadi kalau nggak dibangunin nggak dosa. Makanya kalau berani bangunin harus bapak melihat sendiri anak tuh sholat. Bangunin tinggalin. Kira-kira tidur lagi nggak? Anak ya tidur lagi. Bapak dosa, anak dosa. Gitu. Jadi kalau untuk itu ya kalau nggak siap nongkrongin jangan bangunin. Gitu. Itu pun menegakkan agama. Ya, mengangkat bahwa tidur itu lepas daripada hukum. Nah gitu. Ya, monggo cocok nggak cocok telan. Cocok nggak cocok telan ya. Gitu. Gampang nanti muntahin di rumah. Gitu ya. Tapi hasilnya Pak, kalau kita belajar mengikuti Allah tadi, ya, man yuslim, kita udah berserah diri kepada Allah. Sepertinya nggak cocok gitu dengan kita. Jangan-jangan hawa nafsu kita, iya kan? Karena mengikuti kemauan Allah banyak yang tidak cocok dengan dirinya. Jangan sok pinter dari Allah, gitu kan? Ikuti aja kemauan Allah. Bapak bepergian dalam keadaan puasa, boleh nggak berbuka? Boleh. Safar itu boleh berbuka, asal tong kecil kampek gue buka. Walaupun masuk safar ya, masuk. Barang siapa yang keluar rumah untuk tujuan baik itu sudah safar, walaupun ke Cikampek. Jadi boleh batal nggak? Cuma ke Cikampek gue batal, alasannya sudah safar, saya kan mau belanja. Itu. Ya fikih ada lagi kan, aturan rinciannya ada ya kan, harus sekian kilometer gitu kan. Walaupun sudah masuk kategori boleh berbuka, tapi ayat itu belum selesai. Ya, antasumu khairul lakum, gitu. Berpuasanya lebih baik bagi kalian. Nah, ikuti aturan yang lebih baiknya, gitu kan. Nah, itu. Tapi takut emah tadi. Nah, emah malam Minggu apa malam Jumat? Nah, itu emah malam Jumat. Gitu. Ketika Allah memberi aturan pasti baik buat kita, gitu. Saya punya jamaah ya, jadi iktibar bukan buat itu ngomongin, bukan, jadi iktibar. Dia mengalami sesuatu yang
yang tidak sesuai dengan yang diinginkan dalam hidupnya gitu, mengalami kebangkrutan dan lain sebagainya gitu. Terus saya bilang, ya coba aja puasa Pak gitu kan, coba puasa Senin Kemis apa Kemis doang gitu. Justru itu tan saya kalau puasa tuh emaknya kumat gitu. Ya udah, ya nggak usah dilanjut gitu. Orang suruh puasa aja nggak mau, iya kan? Nah, apalagi suruh yang lainnya, suruh nahan lapar aja nggak mau, gitu. Oh ya udah, terserah bapak. Ya. Ya. Orang kumisan Pak, kayak suaminya siapa? Ini apa? Kumisan datang minta berubah gitu, saya pengen nasibnya berubah gitu kan. Terus berani nggak Pak kumisnya dipotong? Oh jangan, ini kan pengen berubah suruh potong kumis aja nggak mau. Itu udah calon nggak bisa berubah gitu ya. Tapi ini pesanan istri kan ya. Ya udah, berarti nggak bisa berubah. Ketika kita pengen berubah ya berani merubah kebiasaan, kan gitu Pak. Berani merubah kebiasaan, insya Allah keadaannya berubah. Marah yang terpuji itu marah karena Allah. Yahtadu nusrata lidinihi. Seorang mukmin marah itu karena menolong agamanya. La nusrota linafsihi, bukan menolong terhadap nafsunya gitu, nafsunya. Yang contoh klasik itu anak mondok, itu contoh klasik Pak, contoh klasik ya. Yang mau mondok itu anaknya apa bapaknya apa ibunya gitu. Ketika anaknya nggak mau itu dipaksa gitu kan ya, bener tuh, dipaksa ya. Itu berarti yang memondok itu aslinya bapak ibunya gitu Pak. Yang cantik ya, kun akilan, yang cerdas. Gimana caranya biar anak itu mau keinginan saya teh mau gitu, yang cantik permainannya gitu Pak ya. Jadi tidak memaksakan, tidak mengikuti nafsunya gitu. Kemudian kita marah-marah ya. Nah di sini lebih rinci lagi, idza khurriqa haddun min hududillahi ta'ala. Nah ini baru, idza khurriqa, iya, haddun, had itu batasan, min hududillah, dari hukum-hukum Allah. Apabila batasan dari hukum-hukum Allah khurriqa, telah dirobek-robek, nah gitu, robek-robek, diinjak-injak gitu ya. Nah, baru kita marah Pak ya gitu. Jadi kalau ada hukum-hukum Allah, kita ada yang merobek-robek ya ibaratnya, ada yang menginjak-injak, baru kita marah. Kama yaghdobun namru, kama sebagaimana yaghdobu, apa yaghdobu? Marah ya. Yang marah siapa? An-namru. Namru bukan nambru ya. Namru itu macan tutul aslinya, macan itu. Macan. Sebagaimana macan marah. Idza akhadu, apabila mereka mengambil soidahu, buruannya. Gitu. Macan itu akan marah Pak kalau buruannya diambil temennya ya itu. Nah kita harusnya seperti itu ya. Jadi ketika ada yang menginjak-injak hukum Allah, kita marah. Nah itu kan sekup besar ya, misalkan sebuah negara atau itu sekup kecil aja di keluarga dulu gitu kan ya Pak ya. Gitu. Kalau istri kita gitu pas waktunya sholat ya sholat gitu kan, nah, mungkin kita bisa ngingetin ya, bisa ngingetin
pas diingetin marah. Bapak marah nggak? Nah, marah nggak? Ayo, gitu kan? Jangan contoh besar sebuah negara kita belum ke situ ya. Di rumah tangga aja. Begitu diingetin malah marah. Bapak marah lagi, itu yang disebut marah karena Allah. Nah, nggak usah. Ya udah gitu, tinggalin doa gitu kan, jangan di depan mereka doanya astagfirullah gitu. Doain nanti kalau pas sholat gitu ya. Itu bisa masuk ngikuti hawa nafsu ya. Jadi kalau marah ya udah tinggalin, belajar bersabar. Orang soleh zaman dulu di sini diceritain apa ya, orang soleh zaman dulu itu ujiannya ada di istrinya gitu Pak. Iya, waqad darajal salafu kulluhum ala sobri ala zaujati gitu. Perjalanan seorang soleh dulu itu kulluhum berarti apa Pak? Semuanya ala sobri ala zaujati, atas kesabaran terhadap istri. Jadi kalau istri kita banyak ngadat, bapak soleh berarti. Iya benar. Nah, apa? Oh iya, kalau kebalikannya berarti istri soleh. Itu. Semakin kesolehan kita tampak, semakin mereka menampilkan ujian-ujiannya buat kita gitu Pak. Makanya jangan membalas. Wa adama muqabalatiha. Adam itu artinya tidak ada, pakai ain. Adam. Jadi tidak membalas, kitanya tidak membalas ketika mereka menampilkan sikap-sikap yang menyakitkan. Jangan membalas. Berarti bapak soleh. Alhamdulillah, saya dihitung, digolongkan dengan orang-orang soleh. Wa alhiqna billadzina taqad billadzina, apa itu? Doa kita, wa alhiqna billadzina taqaddama minas. Tuh. Itu doa kita kan? Ya Allah, kumpulkan aku dengan orang-orang soleh dulu. Nah, jadi kalau pas kepentok dengan istri yang banyak memancing emosi, jangan kita balas, kembali pada diri saya. Oh, berarti saya mulai diangkat soleh. Bersyukur, bisa bila perlu sujud syukur itu. Asal jangan di depan ini. Alhamdulillah. Gitu Bang. So, Bapak rasakan aja itu, rasakan dalam keluarga. Gitu Pak. Ya, itu hebat ya ujiannya. Qad itu maknanya sungguh. Allah meyakinkan kepada kita bahwa perjalanan orang soleh itu ujiannya semuanya ada pada kesabaran menghadapi sikap istri. Gitu Pak. Saya nggak sampein ke ibu-ibu, takutnya dia malah ngadat jadinya. Wah, saya berarti dihajau ya, gitu Pak. Bahaya. Nah, gitu Pak. Nyambungnya. Nah, satunya lagi, ada biha illa limaslahatiha. Nah, itu apa? Ada biha. Iya, ngajarin tentang tata krama, diterima tidak diterima bukan urusan kita, karena sebetulnya untuk kepentingan dia sendiri. Illa limaslahatiha, hanya untuk kemaslahatan istri. Itu Pak. Ya, sampaikan saja, mah sholat mah udah duhur gitu, mamanya sholat, bapaknya tae. Jadi contohin sama kita sendiri ya.
Nyambung ya Pak ya? Itu bagian daripada menegakkan, menolong agamanya Allah. Ya. Nyambung ya? Jadi kalau istri gak mau, marah, ya udah kita diam. Kalau perempuan bertambah umur, bertambah buruk akhlaknya. Kalau laki-laki bertambah umur, bertambah bijaksana. Ya, itu Pak. Cara berpikirnya juga begitu. Ya, ada di Tanfil Mukhtarin itu, ngumpul semua di situ. Jadi makanya kita harus siap ketika istri kita semakin bertambah umur itu semakin banyak adat ya, kecuali memang agamanya mulai bagus, insya Allah terdidik, dikalahkan dengan agamanya gitu Pak. Nyambung ya? Nah, terus yaghdabu li ghadabihi. Seorang mukmin itu marah karena kemarahannya, maksudnya kemarahan Allah. Kalau Allah marah, kita ikut marah. Itu tadi. Liridhohu wa yardho liridhohu. Ridhonya karena Allah ridho. Gitu. La tudhiru, la tudhir, larangan, lanya nahi. Nah, kalau disambung berarti la tudhiril ghadaba. Janganlah engkau tampakkan kemarahan lillah karena Allah Ta'ala, wa huwa li nafsihi, padahal dia marah itu karena mengikuti hawa nafsunya. Jadi tampilannya seperti tampilan marah karena Allah. Paham maksudnya? Ada sekelompok orang yang punya harokah misalkan, ya kan? Pimpinannya punya tujuan, ngerti ya? Punya tujuan dari nafsunya, gitu. Akhirnya mengerahkan jamaahnya itu untuk tujuan dirinya dengan naikin agama Allah, gitu kan ya? Ngerti nggak Pak? Iya, menjual agama itu namanya. Karena orang paling gampang ketika diketuk dengan agama, padahal dia menaiki kan gitu ya. Nah, menaiki untuk kepentingan dirinya. Nah, itu namanya tampilannya marahnya karena Allah, padahal ini gitu Pak. Takbir, ya takbir. Ya, takbir bagus nggak takbir? Bagus kan, Allahu Akbar. Musuhnya juga takbir lagi. Yang bingung polisi kan ya. Akhirnya polisinya sami Allahu liman hamidah. Beda sendiri. Gitu. Ya, musuhnya sama-sama takbir. Nah, jangan sampai begitu. Ya. Terus nah itu tadi fatakuna munafikon. Oleh sebab itu, nah itu fanya sababiyah. Fa sababiyah itu ketemu fil mudhari nasab. Fatakuna, maka sebab itu munafikon. Dia menjadi munafik. Wa ma asbaha dzalik. Dan sebagainya gitu. Maksudnya dan lain-lain. Bisa munafik, bisa fasik dan lain sebagainya. Wa ma asbaha dzalik. Jadi tampilannya tampilan marah Allah padahal mengikuti nafsunya. Ya. Nah, di sini dikasih ciri Pak yang sering saya sebut. Li'anna makana lillahi ta'ala. Karena bahwasanya apa-apa yang karena Allah itu ada cirinya. Ada 3, yutimu sempurna, wayubki kekal, wayazdadu bertambah. Jadi apapun yang kita lakukan ketika karena Allah, 3 itu bakal muncul. Yang pertama sempurna, gitu, sempurna. Hasilnya itu sempurna. Kemudian yang kedua awet, kekal gitu. Tetap aja itu kalau karena Allah begitu. Ya, bukan awet rajet ya. Awas. Oh saya lillah ini berarti, tapi rajet gitu kan. Gulet terus tuh. Tapi pagi-pagi rambutnya basah tadi gitu.
Sumber pahala. Oh gitu. Oh iya iya iya. Iya, boleh boleh. Nah gitu. Waya beki. Terus yang ketiganya wayazdadu. Bertambah. Sebaliknya wa makana li ghairihi. Nah, ini sebaliknya. Apapun kalau tidak lillah itu ada cirinya juga. Cirinya dua. Pertama yataghayyar. Yataghayyar, berubah. Kalau disebut berubah itu konotasinya nggak bagus, Pak. Berubah. Ah, kamu udah berubah sekarang. Nah, gitu kan ya. Dulu mah perasaan baik, sekarang berubah. Nah, itu berubah tuh biasanya gitu ya. Kebanyakan tidak bagus. Ya taghayyar. Kemudian yang keduanya wa yazulu, lenyap. Lama-lama hilang gitu. Tadinya ada, lama-lama hilang. Hilang tanpa berita. Nah, gitu. Itu yang disebut tidak lillah ya. Nah, jadi kalau lillah pasti tiga itu dihadirkan oleh Allah. Ketika tidak lillah, apapun yang kita lakukan, dua akan dihadirkan oleh Allah, berubah dan hilang. Nah gitu. Oke, baca ulang ya. Ada yang ditanyakan? Ayo kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ghadabu idza kana lillahi ta'ala fahuwa mahmudun wa idza kana li ghairihi fahuwa madmumun. Al-mu'minu yahtaddu lillahi ta'ala la li nafsihi yahtaddu nusrata li dinihi la nusrata li nafsihi. Yaghdabu idza hurriqa haddun min hududillahi ta'ala kama yaghdabun namru idza akhadhu saydahu. Yaghdabu li ghadabihi wa yarda li ridahu la tudhiril ghadaba lillahi ta'ala wa huwa li nafsihi fatakuna munafiqan wa ma asbaha dzalika li'anna ma kana lillahi ta'ala yutimmu wa yabki wa yazdadu wa ma kana li ghairihi yataghayyaru wa yazulu. Nah, jadi intonasinya juga sudah paham ya Pak ya. Insyaallah cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat ya. Kita tutup dengan shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.